Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisanti Apriliani, NIM 182113550 dari kelas HES 6J, mata kuliah Kewirausahaan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis online saya, yaitu Dry Flower. Dry Flower itu sendiri merupakan penjualan produk berupa cenderamata atau gift yang bisa diberikan kepada seseorang sebagai hadiah yang memiliki bahan dasar dari bunga-bunga kering. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa saya memilih Dry Flower sebagai bisnis yang saya ambil. Dikarenakan hal ini berawal dari seringkali saya melihat banyak bunga-bunga yang dibuang secara cuma-cuma di berbagai tempat. Biasanya di tempat wisuda, di acara tempat wisuda, pernikahan, ulang tahun, bahkan di tempat di pasar yang menjual bunga segar itu sendiri, mereka membuang bunga-bunga tersebut yang menurut mereka tidak layak dan dijual pun tidak laku, dibuang secara percuma. Nah, dari situ mulailah saya berpikir, kenapa enggak sih kita manfaatin bunga-bunga yang sudah terbuang sia-sia itu untuk diawetkan, lalu dijadikan sebuah hiasan, dirangkai sedemikian rupa sehingga terlihat cantik untuk dipajang dan memiliki nilai seni yang bagus dan indah. Lalu mengenai alasan kenapa saya lebih memilih Dry Flower atau memilih bunga-bunga yang menurut para penjual di pasar itu sudah tidak layak untuk diperjualbelikan, daripada saya mengambil bisnis berupa memperjualbelikan bunga-bunga yang masih segar untuk dirangkai lalu dijual, dikarenakan dengan saya memanfaatkan bunga-bunga tersebut, saya mendapatkan beberapa keuntungan, yaitu salah satunya berupa harga produksi bahan baku yang sangat terjangkau bagi bisnis saya. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas. Yang pertama adalah customer segment. Maksud dari customer segment itu sendiri merupakan siapa sih target customer bagi saya sebagai seorang produsen. Yang pertama itu adalah kalangan remaja, kisaran usia dari 15 sampai 20 tahun, dan beberapa kalangan mahasiswa ataupun para pekerja dari kisaran umur 20 sampai 30 tahun, dan untuk orang-orang yang aktif di media sosial. Selanjutnya adalah customer relationship, yaitu bagaimana cara saya sebagai pebisnis mendapatkan customer dalam hal bisnis saya. Yang pertama yaitu saya akan aktif di media sosial, yaitu melalui postingan-postingan di platform saya, memberikan promo-promo kepada para pembeli atau customer, dan juga memberikan beberapa free gift kepada mereka yang membeli produk saya. Selanjutnya ada channel. Maksud dari channel itu sendiri yaitu bagaimana sih cara produk bisa sampai kepada customer. Dalam hal ini saya mengambil atau memilih jalan yaitu menggunakan sosial media yang berupa promo-promo yang seperti yang saya sebutkan tadi, dan postingan-postingan mengenai produk-produk saya dan menjelaskan mengenai kelebihan dari produk-produk yang saya jual. Selanjutnya adalah value proposition. Value proposition itu sendiri yaitu adalah apa sih produk yang diperjualbelikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk yang saya jual, yaitu sebuah pajangan yang terbuat dari bunga-bunga yang sengaja dikeringkan, lalu disusun dan dirangkai sedemikian rupa sehingga terlihat cantik dan bisa diberikan kepada teman-teman ataupun saudara-saudara. Selain itu, pajangan ataupun bingkai foto ini biasanya itu by request ya, atau bisa dipesan sesuai dengan keinginan dari customer itu sendiri. Mengenai key activities, yaitu adalah aktivitas apa saja yang saya lakukan dalam menjalankan bisnis ini, yaitu adalah ada stok bahan, produksi, marketing, pemasaran, dan distribusi.
Selanjutnya ada key result atau apa aja sih sumber dayanya. Yang pertama itu ada aset produksi, modal usaha, alat transportasi, mitra pendukung ataupun pengelola konten. Di sini yang paling berperan penting atau sangat berpengaruh yaitu adalah mitra pendukung dan pengelola konten, yaitu pihak yang mengelola pemasaran melalui media sosial atau platform-platform yang saya gunakan. Selanjutnya ada key partners. Di sini key partner itu sendiri merupakan siapa sih mitra kerja yang saya gandeng dalam melakukan bisnis ini. Yang pertama adalah supplier dari bisnis saya sendiri. Lalu ada kemitraan dan distribusi. Selanjutnya ada cost struktur, yaitu biaya apa saja yang dikeluarkan dalam melakukan bisnis ini. Yang pertama adalah biaya marketing, yang kedua adalah biaya produksi. Lalu yang terakhir adalah revenue stream. Revenue stream itu sendiri yaitu dari mana sih pendapatan yang saya peroleh dari bisnis ini, yaitu pendapatan yang saya peroleh dari bisnis itu berasal dari penjualan, dari keuntungan penjualan produk yang saya jual kepada customer. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih strategi bisnis yang saya ambil dalam melakukan bisnis ini. Lalu yang pertama saya akan menjelaskan mengenai strategi mendapatkan customer. Yang pertama adalah saya akan membuat media sosial media, yang kedua adalah memasang iklan-iklan, yang ketiga adalah mengendorse selebgram ataupun biasa disebut sebagai influencer untuk mempromosikan produk-produk saya. Yang selanjutnya adalah melalui marketplace, yaitu pada platform penjualan online atau biasa disebut sebagai online shop, yang sekarang ini banyak digandrungi dikarenakan sangat praktis dalam menggunakannya. Selanjutnya adalah bagaimana sih strategi saya dalam memaintain customer. Yang pertama yaitu adalah berinteraksi secara langsung melalui sosial media ataupun platform-platform yang saya gunakan untuk bisa berkomunikasi secara langsung, sehingga saya mengetahui apa saja kekurangan dari produk-produk yang saya jual. Selanjutnya adalah memberikan pelayanan yang secara maksimal dan memuaskan kepada customer. Lalu yang ketiga adalah mempertahankan kualitas dari awal pembuatan hingga pengiriman. Sekian presentasi bisnis dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.